Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini oli extend ini kayaknya sudah eh, berakhir ya masa pakainya ya. Tapi kadung penulis sudah berangkat ya, terus pakai terus. Ini penulis jadikan kesempatan untuk coba oli aditif oli samping Motul 510 ya. Jadi ini RPM mesin sudah cepat turun ya. Ya, ini juga jalannya sudah mulai terhambat. Kalau suara mesin kasar sudah awal-awal ya, tapi penulis tunda sampai engine brake-nya besar, sampai RPM mesin cepat turun, sampai top speed turun. Nah, ini olinya termasuk licin walau suara sudah asak-asak ya. Jadi ketika suara mesin sudah asak-asak tapi RPM mesin masih nggak cepat turun, top speed bisa mencapai 111. Mestinya bisa lebih kalau ada kesempatan, tapi ya sempatnya itu tok. Beberapa kali penulis lakukan. Akselerasi 0-100 pun kencang ya. Jadi akselerasi 0-100 nya bisa apa jenenge 16,5 detik. Tapi gampangannya mulai dari posisi lampu merah itu sampai ke gerbang, di gerbangnya itu belum nyampe gerbang sudah 106. Nah itu angka yang termasuk rekor ya selama penulis punya motor ini, tinggi. Nah kalau sekarang penulis masih berani melakukan 0-100. Kalau ya rupanya entah apakah kondisinya memungkinkan atau enggak ya. Memungkinkan ya. Jadi ini hari kedua 78 km pemakaian oli extend double ester yang katanya masa pakainya 2 kali oli full sintetik. Oli ini sekarang suaranya wes asak-asak ya, jadi dari bahan oli wes termasuk turun kemampuannya. Tapi walau asak-asak, kalau dipakai kencang terasa masih licin ya. Jadi asak-asaknya itu terutama kalau jalan pelan. Kalau dipakai kencang ya asak-asak, tapi asak-asaknya jadi minim. Jadi aditifnya masih bekerja. Dan entah apakah karena penulis pakai oli extend ini
atau juga karena penulis pakai silek yang dikasih kasih kumparan luarnya. Tapi ini secara penuh 100 ya. Sekarang dan kemarin itu kenceng ya, kenceng banget. Jadi selalu sebelum Gapura itu sudah sampai 106, kewoncang itu. 100-nya juga sebelum pohon. Jadi ini kayaknya terutama di atas kecepatan 95 km/jam itu kayak licin gitu ya. Entah apakah oli ini mengandung aditif yang apa jenenge MODTC atau apalah ya. Hanya oli ini mengandung pelicin yang bikin top speednya itu tinggi ya. Ya memang ini olinya wis terlalu encer untuk motor penulis karena wis acak. Bisa dengar enggak itu ya, wis suaranya wis acak-acak. Tapi ya ini masih licin ini ya. Ini RPM termasuk nggak cepet turun. Mungkin sulit ya kalau dari pemirsa dengarkan BBGU. Tapi kalau dari langsung ini RPM nggak cepet turun. Dan kalau kemarin kan jelas ya. Kemarin waktu masuk penulis waktu masih pakai oli WLT ya, oli Vickers. Waktu pakai WLT itu ya, kecepatan motor itu nggak sesuai dengan bukaan gas. Jadi gas sudah cukup besar, tapi top speed nggak keluar. Jadi anehnya seperti itu ya. Kemarin seperti itu, tapi sekarang pakai oli extend langsung beda. Langsung terasa aditifnya licin ini. Makin kencang kayak makin cepet gitu ya akselerasinya. Jadi mungkin ini olinya mungkin loh ya, penulis cuma memperkirakan mungkin mengandung MODTC. Sayangnya penulis nggak pernah ada kesempatan untuk jalan top speed ya. Tapi ya akselerasi kebetulan terasa ringan. Tadi aja sampai 106 gitu ya. Ya wes lah, nanti kalau pas ada perubahan ya pasti penulis akan posting lagi. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ganti dulu. Ini ya, oli sampingnya Motul 510 2T Premix. Olinya nggak terlalu encer, jadi penurunan kekentalan mesinnya nggak banyak. Ini setara 10W40. Oh sama ya, oli sekarang kan extend 10W40. Oh iya, penulis lupa beritahu ya, untuk jaraknya pemakaian olinya 215. Ya kita teruskan yang tadi ya, mencapai kecepatan 106 sebelum gerbang itu merupakan apa ya, rekor ya, karena selama ini penulis uji di situ mulai dari motor masih baru, walau bensinnya premium ya, nggak pernah penulis bisa segitu.
Kalau bensin premium Pertamax sebelumnya nggak pernah bisa secepat itu. Terakhir pakai oli-oli lain juga ya paling cepat pakai meseran itu ya, di situ bisa 104, tapi pakai extend ini bisa 106. Ya mungkin ada variabel lain, mungkin ada variabel licin atau apa, atau karena silek sebelumnya nggak pakai silek sekarang sudah, sebelumnya pro kapasitornya masih versi awal sekarang sudah dibenahi. Tapi ya paling nggak dibanding dengan oli akhir-akhir ini ya, oli ya termasuk juga oli balap, oli Liqui Moly Street Race, oli Yamalub RS 4GP, oli Petronas apa ya, F900 ambu lagi, sintetik yang akhir-akhir termasuk Daytona itu ya, nggak ada yang bisa bikin secepat itu. Tentu penulis masih belum coba juga yang sebelumnya terbukti kencang seperti Petronas Perintah, oli FK, oli apa FK Pau Ester ya, Ravenol TSI, pemaneh Delvac 1, apa maneh Amsoil Signature, tapi yang versi lama Amsoil Signature-nya. Ya wis lah oli itu ya. Jadi ya olinya, oli extend double ester ini termasuk kencang, dan lebih kencang daripada oli extend yang sebelumnya penulis coba ya. Oli extend yang 20W50 harga piro? 45.000. Ini sekarang efek oli 2T nya ini ya karena aditif aslinya sudah habis, tidak terasa selicin yang ketika extend aditifnya belum habis ya. Tapi RPM sekarang tidak lagi cepat turun nih, cuma nggak selicin sebelumnya ya, nggak selicin sebelumnya. Sebelumnya itu licin banget ya. Ini apa bisa top speed? Coba lihat ya. Ini bisa kencang tapi ya kurang licin ya. Jadi ini rencana mau penulis tambahi lagi penulis tambahi lagi minyak goreng. Penulis kebetulan bawa Vilma, licinnya nggak terlalu licin ini Vilma ya. Habis tambahin minyak goreng langsung licin ya. Haha. Ada sih alasan mengapa kok oli samping itu nggak bisa benar-benar halus ya, nggak bisa seperti misalnya meseran B40, dan ya bisa dibilang bahwa Evalux 2T atau yang botol hijau ya, ataupun Gasol IG1000 itu merupakan apa ya, pengecualian gitu ya. Karena ya bahkan yang buatan Pertamina pun, Mesrania Super ataupun apa sih yang penulis pernah coba itu, aduh, produknya Pertamina juga lah wis pokoknya, itu juga nggak terlalu licin ya. Karena rupanya aditif untuk oli samping
itu fokusnya adalah untuk bisa untuk bisa membersihkan ruang bakar atau ruang oli yang lain. Jadi penulis coba lihat data data hasil analisa oli yang diposting di oilclub.ru ya, sebuah grup oli Rusia. Ternyata di situ banyak hasil analisa oli untuk oli samping. Jadi untuk pelicinnya sepertinya jadi untuk pelicinnya itu mengandalkan ke fosfornya ya. Ada malah oli samping yang tidak mengandung zinc, dan yang mengandung zinc pun kandungannya cuma sedikit. Yang lebih banyak adalah boron. Nah, uniknya ya, sumbernya boron justru lebih banyak di oli samping. Jadi efek oli samping itu lebih banyak dari boronnya. Kenapa seperti itu? Karena ya standarnya untuk oli samping itu adalah untuk menghasilkan oli samping yang tidak menghasilkan asap atau yang asapnya minim. Nah, sementara itu aditif-aditif padatan seperti zinc, seperti moly itu merupakan aditif yang akan menyebabkan kerak ya, menyebabkan asap. Suara mesin teredam ya. Teredamnya mungkin karena dari oli sampingnya, juga dari filmanya juga ya. Yang Evalup 2T Gasoli G1000 itu sepertinya termasuk pengecualian ya. Mungkin karena Gasoli G1000 disebut untuk balap, sementara untuk balap itu butuh yang banyak zincnya. Evalup 2T sendiri mungkin karena jadi versi murah, maka dia pakai ZDDP. Penulis sendiri nyoba nyari oli lain ya, tapi ya seperti misalnya Ultraline 2T itu malah nggak licin, ADTV terkesan minim. Terus oli Orange juga, padahal oli Orange yang versi oli mesin itu aditifnya banyak, yang versi oli samping aditifnya termasuk minim. Terus GGI B40 kan oli mesinnya itu sip ya, aditifnya banyak. Nah, yang GGI versi oli samping itu minim aditif. Jadi yang seperti Gasoli G1000, seperti Evalup 2T itu merupakan kelangkaan. Dan dari laporannya, oli Evalup 2T oli Gasoli G1000 itu kalau dipakai, kita ngomong yang botol hitam ya, bukan botol hijau. Gasoli G1000 botol hitam itu kalau dipakai di motor 2 tak sebagai oli samping, itu mesinnya berkerak. Jadi justru nggak bagus ya. Jadi ada kerak putih-putih atau gimana lah gitu. Jadi kalau untuk oli samping aditifnya berlebihan sehingga menyebabkan kerak ruang bakar yang banyak. Nah,
justru ketika dipakai sebagai aditif oli mesin ini yang jadi keuntungan, karena untuk oli mesin butuh aditif anti aus yang banyak ya, entah kandungan gasoli G1000 itu apa ya. Yang jelas kalau untuk dijadikan aditif oli mesin itu licin ya, licin atas bawah. Evalup 2T aja nggak bisa seperti itu. Evalup 2T masih nggak bisa menghaluskan RPM bawah, tapi kalau gasoli G1000 bisa. Walau tentu efeknya beda ya, beda dari meteran B40. Makanya penulis penasaran, gasoli G1000 itu isinya apa. Tapi yang jelas ya, pemakaian sebagai oli samping dan sebagai aditifnya oli mesin 4 tak itu beda. Dan rupanya kita harus cari oli samping yang keraknya banyak, yang aditifnya banyak, yang menyebabkan penumpukan kerak berlebih gitu ya. Mungkin ya perlu cek di anunya apa, channelnya ARF King ya. Dia kan kalau menguji oli terstruktur nyari di Excel-nya. Iya, review lagi ya, karena pemakaiannya sudah cukup jauh ya, sudah berapa, 10 kilometeran. Jadi ini RPM mesin masih termasuk cepat turun, tapi terutama untuk RPM rendahnya ya, masih ada licin-licinnya ya, suara berisik juga berkurang. Jadi efek pelicinan dari oli motulnya sedikit, yang banyak itu dari minyak gorengnya. Dan untuk kecepatan tinggi, yang paling berkontribusi itu adalah minyak gorengnya. Jadi ini di kecepatan ini rasa licin, rasa RPM mesin nggak cepet turun, itu karena minyak gorengnya ya. Jadi tadi waktu apa dipakai kencang, setelah 108 itu lama, tapi yang ini enggak bisa cepet ya, sorry. Sesudah pakai apa jenenge oli motul 510 2T itu ya memang bisa dipakai kencang, tapi masih enggak terlalu licin ya. Jadi aditifnya motul itu bukan aditif RPM tinggi. Jadi ketika sudah bisa jalan 108, naik dari 108 itu agak berat. Tapi setelah campuri minyak goreng, nggak ada lagi batasan di 108. Kecepatannya bisa naik lebih cepat, sempat tadi 111 juga. Ya sayangnya ini motornya bukan motor apa ya, zaman sport gitu dulu ya. Jadi ya nggak bisa kecepatan tinggi-tinggi banget. Penulis juga berkendaranya nggak tiarap loh ya. Penulis ini selalu duduk. Kamera ini dipasang di dada, jadi kalau nunduk pasti kelihatan. Pasti kelihatan kamera ini menghadap ke tutup tangki, tapi kan enggak ya tadi ya. Terus top speed 113 normalnya ya kalau ada jalan. Dan ya sayangnya sekarang bukan lagi PSBB gitu ya, jadi lancar aja. Yang biasanya lancar aja sekarang jadi nggak begitu lancar ya, nggak ada kesempatan lah untuk jalan lengang gitu ya. Mungkin ono jalan lain seperti misalnya yang menuju bandara itu lengang, tapi enggak sih, sekarang ada speed trapnya. Jadi mungkin karena kebanyakan dipakai ngebut sama orang, sekarang dikasih speed trap. Tapi yang jelas sekarang hasil totalnya adalah engine brake jadi minim sekarang.
ya, baik kontribusi minimnya dari motul maupun kontribusi maksimal dari minyak gorengnya. Ya filmanya licin ya, mungkin ada yang lebih licin dari Filma, tapi kalau menurut penulis ini aja udah cukup ya. Tuh macet lagi. Oh ya, penulis menambahkan anunya minyak samin Caponta ya, tapi tadi belum terasa efeknya baru terasa sekarang ya. Tadi sentakan RPM bawah nggak seganas sekarang, jadi sekarang tarikan bawah sudah jauh lebih garang ya, karena mungkin penulis sempat beberapa lama nggak pakai mikor ya, 1 kali full tank 2 kali full tank ya, bukan mikor, sorry, minyak samin Caponta. Tapi yang jelas untuk motul 510 2T nya nggak begitu cocok ya untuk aditif oli mesin ya. Penulis sepertinya juga arahnya kurang pas ya, harusnya nyari yang kalau di mesin 2 tak bikin keraknya yang kalau dipakai di 2 tak keraknya banyak. Jadi kalau yang seperti ini bisa pakai referensinya ARF King ya, karena ARF King meranking oli itu dari keraknya juga. Kita lihat nanti ya, oli apa yang keraknya banyak sekali. Biasanya bukan oli terkenal ya, karena oli terkenal itu pasti bersih. Kayak yang dipuji ARF King itu merek apa? Merek Eneos kalau nggak salah ya. Avoid Mitsu. Oh kali itu katanya bersih. Merek Mesrania kalau nggak salah ya, Mesrania OB ya. Mesrania OB itu bersih. Tapi ya penulis memang belum nyoba yang OB, tapi nyoba Mesrania-nya saja itu gak begitu kerasa ya efeknya ya. Jadi ya ini nanti masih mungkin cari-cari merek oli samping ya. Jadi kita untuk oli samping ini nggak bisa pakai acuan berdasarkan oli mesin apa yang bagus ya. Tentu kita cek juga oli mesin yang cepat jadi hitam ya, harus pantang ya, nggak memilih oli mesin yang bikin nggak memilih oli mesin yang olinya cepat hitam ya. Wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.